Kenapa larutan NaCl dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan gula tidak dapat menghantarkan listrik? Hal ini dijelaskan oleh Svante Arrhenius. Menurut Svante Arrhenius, larutan NaCl dapat menghantarkan listrik karena senyawa NaCl dalam air dapat terurai menjadi ion-ion atau terionisasi. Nah, ion-ion yang bergerak bebas itulah yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan gula tidak terurai menjadi ion-ion dan tetap sebagai molekul netral, sehingga tidak ada partikel yang dapat menghantarkan listriknya. Atau secara umum, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Oke, selanjutnya kita perhatikan animasi berikut, di mana terdapat garam dapur atau NaCl padat dilarutkan dalam air, kemudian diaduk. Kita perbesar. Nah, garamnya itu berbentuk padat, sudah dibahas di senyawa ion atau ikatan ion. Itu bentuknya adalah kristal seperti ini, di mana terdapat ion seperti ion Na+ dan ion Cl- dengan perbandingan yang sama, yaitu 1:1 ketika dilarutkan dalam air. Masing-masing ion 1 Na+ dan 1 ion min akan ditarik oleh 6 molekul air dan bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas inilah yang dapat menghantarkan arus listrik menurut Arrhenius tadi, atau disebut dengan terionisasi dalam air. Ion-ion yang bergerak bebas inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. Bisa diperhatikan. Nah, kita perhatikan animasi selanjutnya. Jika garam atau NaCl ketika dilarutkan dalam air, Na+ dan Cl-nya akan ditarik oleh molekul air dan bergerak bebas. Nah, ion-ion inilah yang dapat menghantarkan arus listrik. Tapi misalkan kalau gula atau sukrosa dilarutkan dalam air, tidak dapat terion ya, atau tidak menjadi ion, tetap sebagai molekul sukrosa, yaitu molekul gula ini jadi tidak ada ion untuk menghantarkan. Jadi yang menghantarkan listrik itu adalah ion-ion yang bermuatan listrik yang bergerak bebas, sedangkan molekul gula itu tidak menjadi ion-ion, jadi tidak dapat menghantarkan arus listrik. Bisa kalian perhatikan molekul dari sukrosa yang tidak dapat terionisasi di dalam air.